Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karita Mela Putri dari kelas 11 FK 1. Saya ingin menjelaskan urutan peristiwa penting dari tahun 1942 sampai tahun 1949. Dari Jepang masuk sampai perjanjian Royan-Royan. Pada tahun 1942, Jepang masuk dan Belanda menyerah. Tahun 1942, Perang Dunia Kedua masih berlangsung. Jepang sedang dalam masa kejayaannya di Asia. Dan Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda menjadi incaran berikutnya. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, pasukan Jepang mendarat di Jawa. Mereka sebelumnya telah merebut sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Belanda tidak mampu melawan. Puncaknya, pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kekuasaan pun berpindah tangan. Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah baru di tanah air. Banyak rakyat menyambut dengan harapan kemerdekaan. Tapi apa yang terjadi kemudian sangat jauh dari ekspektasi. Jepang datang bukan untuk membebaskan, tetapi untuk mengeksploitasi. Pada tahun 1942 sampai tahun 1944, janji palsu dan penderitaan rakyat. Pada masa ini, Jepang mulai memperlihatkan wajah aslinya. Mereka mengendalikan seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Awalnya, mereka memberi janji manis, menyebut dirinya yaitu saudara tua, dan berjanji akan memerdekakan Indonesia jika membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, kenyataannya rakyat Indonesia justru dipaksa bekerja secara paksa sebagai romusa. Mereka dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri, tanpa upah, makanan yang cukup, atau obat-obatan. Ratusan ribu, bahkan diperkirakan lebih dari 1 juta orang meninggal dalam kerja paksa ini. Pendidikan dibatasi, buku-buku berbahasa Belanda dilarang, dan rakyat dipaksa menyembah Kaisar Jepang. Segala bentuk kegiatan budaya, politik, dan kebebasan rakyat ditekan. Di sisi lain, Jepang juga membentuk berbagai organisasi. Yang pertama ada PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, untuk menggerakkan dukungan massa. Yang kedua ada Heiho, pasukan pembentuk militer Jepang dari rakyat Indonesia. Yang ketiga ada Fujinkai, organisasi perempuan. Yang keempat Keibodan, semacam hansip yang dikendalikan oleh Jepang. Organisasi-organisasi ini meskipun dimanfaatkan Jepang, justru menjadi tempat lahirnya kesadaran politik nasional dan membentuk cikal bakal tentara serta pemimpin masa depan Indonesia. Pada tahun 1945, bom atom, kekalahan Jepang, dan proklamasi. Awal tahun 1945, situasi berbalik. Jepang mulai kalah, puncaknya yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. 2 bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia melihat kesempatan emas. Para tokoh muda mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu izin Jepang. Terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Hatta diamankan oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 terbentuklah pemerintahan pertama Republik Indonesia. Yang pertama, Soekarno sebagai presiden, yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, yang ketiga disahkan pula Undang-Undang Dasar 1945. Namun masih banyak wilayah Indonesia yang belum mengetahui kabar kemerdekaan karena keterbatasan media dan alat komunikasi. Para pemuda di berbagai daerah pun turun tangan menyebarkan berita proklamasi secara langsung, bahkan dari mulut ke mulut. Pada tahun 1945 sampai tahun 1946,
terjadi pertempuran, diplomasi, dan Surabaya berdarah. Pasca kemerdekaan, Sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, tapi mereka datang bersama Belanda, yaitu Nika, yang ingin kembali menjajah. Di berbagai kota, perlawanan terjadi, puncaknya adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, rakyat Surabaya melawan pasukan Sekutu. Ribuan pejuang gugur, kota hancur, tapi semangat tak padam. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Perlawanan terjadi juga di Bandung Lautan Api, Medan Area, dan Ambarawa, serta di berbagai kota lainnya. Kaum muda dan rakyat biasa bersatu melawan pasukan asing. Mereka berjuang dengan alat seadanya, yaitu seperti bambu runcing, senjata rampasan, bahkan dengan tangan kosong. Sementara di bidang diplomasi, terjadi perundingan Linggarjati pada tanggal 15 November tahun 1946. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya di Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi Belanda belum sepenuhnya ikhlas dan berupaya mencari celah untuk melemahkan posisi Republik Indonesia. Pada tahun 1947 terjadi agresi militer Belanda ke-1. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer ke-1, serangan besar untuk merebut kembali wilayah Republik Indonesia. Wilayah yang diserang antara lain ada Jawa Barat, Sumatera Timur, serta pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir. Belanda menyebut ini sebagai Politionele Acti atau aksi polisi, padahal ini jelas serangan militer besar. TNI dan rakyat melakukan perlawanan sengit di berbagai medan, meskipun kalah di persenjataan. Tekanan dari dunia internasional, khususnya dari PBB dan Amerika Serikat, memaksa Belanda untuk menghentikan agresi dan kembali berunding. Hasilnya, Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Renville, ditandatangani di atas kapal perang Amerika USS Renville. Pada tahun 1948, Perjanjian Renville dan pemberontakan di Madiun. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isinya sangat merugikan Indonesia. Yang pertama yaitu wilayah Republik Indonesia semakin sempit karena harus menarik pasukan dari daerah-daerah yang telah direbut Belanda. Yang kedua, semangat rakyat mulai goyah karena merasa dikhianati. Di tengah situasi genting ini muncul konflik internal, yaitu yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Pada September 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuannya mengganti ideologi negara menjadi komunis. Pemerintah bertindak tegas, TNI bergerak dan berhasil menumpas pemberontakan Musso tewas. Peristiwa ini menyisakan luka karena korban dari kalangan nasionalis dan tokoh agama. Namun keberhasilan pemerintah dalam menangani pemberontakan ini menguatkan posisi Republik di mata internasional. Tahun 1948 sampai tahun 1949 terjadi agresi militer Belanda kedua dan PDRI. Belanda belum menyerah. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Yang pertama, Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu diserang dan diduduki. Yang kedua, Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh penting ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. Namun Republik tidak runtuh di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Syafruddin Prawira Negara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yaitu PDRI. Pemerintahan terus berjalan dari pedalaman ke pedalaman, menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Gerilya terus dilakukan oleh TNI. Jenderal Sudirman yang sedang sakit tetap memimpin perlawanan dari hutan dan pegunungan. Perlawanan rakyat makin menguat meski dengan perlengkapan seadanya. Pada tahun 1949, royan-royan dan jalan menuju penguasaan. Pengakuan.
Dunia internasional semakin tidak bisa menerima tindakan Belanda. Dukungan untuk Indonesia datang dari India, Mesir, dan negara-negara lain di PBB. Pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949, diadakan perundingan Royan-Royan, yaitu yang pertama, Indonesia setuju menghentikan gerilya dan kembali ke Yogyakarta. Yang kedua, Belanda setuju membebaskan pemimpin Republik Indonesia dan menghentikan agresi. Yang ketiga, disepakati akan diadakan konferensi meja bundar yaitu KMB di Den Haag, Belanda. Ini menjadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan secara penuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.